Guys, ini adalah cerita investigasi pembunuhan gadis SMA berusia 15 tahun bernama Candice Patchman. Ini adalah kejadian pada tahun 2010 di kota kecil di luar Atlanta, Amerika bernama Forest Park. Pada tanggal 28 April 2010, tiba-tiba Candice menghilang dari sekolah. Dia tidak pulang ke rumah. 6 jam kemudian ibunya melaporkan hal ini ke polisi setempat. Tapi tiba-tiba ibunya mendapatkan SMS dari Candice yang mengatakan bahwa aku ada di Tennessee. Dan dia bilang, aku baik-baik saja. Ibunya curiga bahwa itu yang mengetik bukan Candice. Dia merasa bahwa itu bukan anaknya. Tapi jika benar Candice ada di Tennessee, riwayat ponselnya akan menunjukkan bahwa dia mengirim SMS dari sana. Tapi tak ada kabar lagi dari perusahaan ponsel tersebut. Singkat cerita, 7 bulan telah berlalu. Polisi mendapatkan laporan warga bahwa ada penemuan mayat di hutan atau perkebunan atau ya kebun lah. Mayat tersebut ditutupi dengan kasur butut dan semuanya tinggal tulang belulang. Dan letaknya tidak jauh dari rumah Candice. Seorang detektif telah ditunjuk dari kepolisian setempat untuk menangani kasus ini. Namanya Ashley Melvin. Waktu itu dia langsung bergegas ke TKP untuk melihat perkara dan mayat itu. Letaknya adalah di jalan setapak, di samping kiri kanannya itu kebun atau hutan lah itu. Dan dia melihat semua itu sudah sepenuhnya jadi kerangka atau tengkorak dan tulang belulang. Tidak ada ID, tidak ada KTP, tidak ada tas, tidak ada dompet. Yang ada hanya jaket yang sudah sangat kotor. Lalu para petugas mencari jaket siapakah itu dengan mencarinya di sosial media. Dan ketemu bahwa itu adalah mayat Candice Patchman. Detektif langsung berangkat ke rumah ibunya Candice untuk menyampaikan berita tersebut. Dia berjanji kepada ibunya Candice bahwa dia akan menangkap pelakunya. Sementara itu investigasi terus dilakukan dan ternyata penyebab kematiannya adalah ditusuk di bagian dada. Polisi langsung menyebar di kawasan tersebut dengan tujuan untuk mencari keterangan atau saksi-saksi sekecil apapun tentang pembunuhan ini. Berlanjut ke sekolahnya Candice, tapi tetap dimanapun polisi tidak mendapat keterangan apa-apa. Lalu polisi mencurigai temannya Candice, yaitu ini namanya Miley. Tapi mereka tidak menemukan bukti bahwa Miley yang membunuhnya. Lalu ada pembunuhan lain di area yang sama, dan ini korbannya. Gadis cantik berusia 17 tahun ditusuk di dada di sebuah rumah kosong. Polisi melihat banyak kesamaan di kasus ini, yaitu gadis umurnya relatif sama, ditusuk di dada, dan terjadi di area yang sama. Pembunuhnya adalah Artemio Hernandez. Ini dia orangnya. Tapi apakah dia juga yang membunuh Candice? Ternyata polisi tidak mempunyai buktinya. Kemudian polisi memeriksa Miley sekali lagi hanya untuk memastikan, tapi tetap saja polisi tidak mendapatkan bukti dan Miley dengan segera dihapus dari daftar tersangka.
Lalu pada Agustus 2011, yaitu 16 bulan setelah Candice menghilang, detektif mendapatkan otorisasi untuk menemui Hernandez di penjara. Dan detektif langsung menanyakan kepada Hernandez, dan dia bertanya, apakah kau membunuh gadis ini? Hernandez menjawab bahwa dia belum pernah melihat gadis ini. Dia bilang bahwa dia telah membunuh yang satunya, tapi untuk gadis ini dia tidak tahu. Detektif pun tidak punya bukti dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu dia mulai mencurigai orang lain lagi, yaitu Trey Jenkins. Ini orangnya. Dia diketahui telah memperkosa 2 orang gadis dan dia tinggal di dekat situ. Tapi lagi-lagi polisi tidak mempunyai bukti. Trey Jenkins bilang bahwa dia hanya pemerkosa, bukan pembunuh. Akhirnya pada bulan Oktober tahun 2011, detektif menerima telepon dari ibunya Candice. Ibunya Candice bilang bahwa dia telah menemukan buku diarinya Candice. Entah tadi atunya. Ibunya Candice yang bergegas ke kantor polisi dan menyerahkan buku diari itu kepada detektif. Detektif lalu membuka isi diari itu. Ada satu kejadian yang ditulis di diari itu yang menarik perhatian detektif Melvin. Catatan itu ditulis pada 5 Januari 2010 dan diberi judul Pengalaman Menakutkan. Dan di situ Candice menulis, "Aku berjalan. Hari sudah gelap. Ada rumah kosong, tempat dahulu teman sekolahku tinggal. Jermaine dan Marsha yang menyuruhku ke rumah itu. Pada saat itu aku tak berpikir. Rumah itu gelap, cahayanya hanya dari lampu ponselku. Jermaine memukul kepalaku dengan garu. Awalnya kukira kecelakaan. Ternyata bukan. Marsha menghalangi pintu, jadi aku tak bisa kabur. Ku coba mencari alasan, tapi mereka tak peduli. Jermaine menyambar dan mencekikku. Aku berjuang untuk bernapas. Aku memohon, tolong lepaskan aku. Resleting celanaku terbuka. Aku sungguh takut. Beberapa menit kemudian, kami melihat lampu mobil di depan rumah kosong itu. Mereka panik dan mereka melepaskan aku. Mereka bilang aku tidak boleh bilang siapa-siapa. Dear Diary, ini adalah malam yang sangat menakutkan. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa itu Jermaine dan Marsha? Marsha adalah temannya Malik. Dia adalah satu grup band dengan Malik. Lalu detektif mengetikkan nama Marsha di sistem penjara komputer. Ternyata hanya ada satu nama, dan dia dipenjara karena perampokan. Tapi pada saat tahun 2010, dia masih bebas dan belum dipenjara. Dia juga tinggal di lokasi dekat mayat Candice ditemukan. Dia bersekolah sama-sama satu SMA dengan Candice. Sementara Jermaine adalah teman satu gengnya di sekolah. Sekarang polisi perlu mencari bukti apa kaitannya cerita yang didiari dengan pembunuhan itu. Detektif langsung menemui Marsha di penjara. Dia menanyakan Marsha tentang serangan seksual itu dan bertanya kapan terakhir kali bertemu dengan Candice. Marsha bilang dia bertemu Candice pada saat dia bermain basket ketika dia akan masuk ke jalan setapak hutan dan dia diikuti oleh orang yang Spanyol.
Detektif bertanya apakah Marseille mendengar sesuatu dalam hutan itu, dan Marseille menjawab tidak mendengar apa-apa. Marseille menuduh bahwa orang yang mengikuti Candice adalah Artemio Hernandez. Tapi orang Spanyol itu, dia sudah menyangkal semuanya. Lalu siapakah yang berbohong? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Detektif menemui Germain dan mencoba menginterogasinya. Dalam waktu yang sama, dia juga masih menginterogasi Marseille di ruang sebelahnya. Kata-kata pertama yang keluar dari mulut Germain adalah, "Marseille yang membunuh gadis itu." "Bagaimana kau bisa tahu dia membunuhnya?" "Karena Marseille itu orang gila. Aku takut sama dia," kata Germain. Lalu detektif menanyakan tentang kejadian di diari itu. Menurut Germain, kejadian di rumah kosong itu adalah idenya Marseille. Setelah kejadian di rumah kosong itu, Marseille ketakutan jikalau Candice memberitahu kejadian itu ke orang-orang. Lewat SMS, Marseille mengajak Germain untuk membunuh Candice. Singkat cerita, akhirnya Marseille mengakui bahwa dia yang membunuh Candice. Sepulang sekolah, Marseille mengikuti Candice dari belakang, dan ketika di dalam hutan, Marseille mencekik Candice sampai lemas. Kemudian, dadanya ditusuk. Mayat Candice ditutupi dengan kasur busuk di hutan itu, dan berbulan-bulan Marseille kembali bolak-balik untuk memastikan bahwa mayat itu tetap di sana. Tanggal 11 Juli 2012, akhirnya Marseille Hickman didakwa telah membunuh Candice. Ini dia wajah aslinya Marseille Hickman. Diari Candice adalah kunci dari segalanya. Kata-kata Candice berteriak dari kegelapan untuk mencari keadilan bagi dirinya sendiri dan kematiannya. Jadi Candice sendirilah yang telah menemukan pembunuhnya. Marcia Hickman dihukum penjara seumur hidup. Sementara Germain dipenjara 10 tahun.